Iya benar Bu. Satu dari kelompok satu. Ya, ini kalau saya baca kelompok satu terkait percetakan itu UMKM-nya Monarki Studio. Kemudian yang kelompok dua bidang travel ada Zafira Car. Kemudian yang ketiga fashion sejauh mata memandang. Kemudian jasa ada Bluebird. Teknologi informasi Gako kelompok 5. Manufaktur ada CV Palem Craft Jogja kelompok 6. FNB ada Ladang 5 kelompok 7 dan transportasi kelompok 8 antar aja. Ini saya udah lihat beberapa ya. Apakah UMKM yang teman-teman list ini termasuk ke dalam jenis usaha UMKM atau mungkin bisa kita lihat apa penjelasannya UMKM itu apa sih? Itu kan itu sebuah usaha yang sedang merintis di mana omsetnya itu beda-beda dari usaha kecil itu berapa, kemudian menengah berapa dan mikro berapa. Kalau yang saya lihat dari 8 kelompok ini yang saya fokus maksudnya kayaknya ini bukan UMKM deh. Itu kelompok 4 yang terkait jasa. Bluebird. Nah, mungkin dari kelompok 4, apakah ada apa namanya tanggapan kenapa Bluebird ini termasuk ke dalam UMKM? Mungkin dari kelompok 4 ada yang bisa bantu jelaskin ke saya? Nah, izin menjawab, Bu. Kayaknya kelompok 4 ada miskom, Bu. Jadi kita masih mikirnya ke yang kemarin ke BA, Bu. Perusahaan sama UMKM. Jadi kayaknya salah ini. Kalau nanti diubah boleh nggak, Bu? Oke, berarti untuk kelompok 4 itu diganti ya. Untuk perusahaan jasanya jangan Bluebird gitu karena kalau saya baca Bluebird ini sudah bukan termasuk sudah tidak termasuk UMKM gitu ya. Secara omset pun dia sudah di atas berapa ya? 10 M kalau nggak salah tadi saya cek gitu. Kemudian yang untuk yang kedua brand sejauh mata memandang bidang fashion itu kelompok 3 ya. Nah, dari kelompok 3 bisa dijelaskan eh, kenapa sejauh mata memandang ini termasuk ke dalam UMKM. Izin jawab Bu. Jadi memang dari segi tingkat pemasarannya nggak terlalu banyak orang tahu Bu. Dan juga kalau saya research di Google itu juga memang dinyatakan bahwa saya memang si UMKM sih Bu. Ini yang ngomong siapa ya di slide saya nggak berubah soalnya. Fatur Bu. Hmm, Fatur. Iya Fatur Rahman Bu. Gimana Fatur? Mohon maaf, bisa diulangin? Izin menjawab Bu. Jadi emang eh, kalau menurut kami emang sejauh mata memandang ini dari segi tingkatan pemasarannya dan juga apa ya, aspek luas pemasarannya belum terlalu besar Bu. Belum banyak orang tahu gitu. Terus juga kita kan juga riset di Google ya. Google pun juga memberitahu bahwasannya ini masih tingkat UMKM Bu untuk sejauh mata memandang. Oh, oh gitu. Tadi saya juga sempat googling ya, kalau si sejauh mata memandang ini eh, tidak apa ya belum dikatakan UMKM karena UMKM itu kan dia ibaratnya perusahaan yang merintis sendiri terus dia masih lingkup kecil gitu kan sedangkan kalau misalnya sejauh mata memandang itu sepertinya dia itu udah tarafnya udah beda ya bisa dibilang dia ada global juga terus go internasional juga gitu. Tapi nggak apa-apa nanti sejalannya waktu nih kan kita belajar ya lakukan analisis dari analisis aspek yuridis, kemudian finansial, operasional dan sampai ke yang terakhir nanti kita lihat apakah si perusahaan yang teman-teman angkat ini termasuk ke dalam UMKM atau tidak gitu. Nanti dikotin aja ya Fatur kalau memang sejauh mata memandang itu termasuk UMKM atau bukan gitu ya. Berarti kita tetap pakai yang ini Bu apa harus diubah Bu? Nggak apa-apa nanti pakai itu gimana ya? Pakai itu aja nggak apa-apa sih. Pakai itu dulu aja nggak apa-apa. Tapi
nanti kalau misalkan emang mau ganti nggak apa-apa. Kalau emang masih mau pakai sejauh mata memandang, nggak apa-apa juga. Oke, terima kasih Bu. Palingan tadi ya yang Bluebird, kemudian mungkin bisa dijelasin singkat dulu aja dari masing-masing kelompok kali ya. Apa namanya? Sebenarnya kan pertemuan hari ini kita itu mau ngebahas terkait analisis yuridis. Nah, mungkin di paparan presentasinya ini teman-teman juga jelasin kenapa sih milih UMKM tersebut, kemudian baru dijelasin dari sisi yuridisnya seperti apa. Itu ya. Mungkin dari kelompok satu bisa langsung dijelaskan. Boleh, Bu. Sebentar ya, Bu. Share screen. Ya, ini kan ada 8 kelompok ya. Nah, kira-kira mungkin teman-teman bisa nanti waktunya sekitar 5 sampai 10 menit ya. Jadi jangan lebih dari waktu tersebut. Habis hari ini ada kelas lagi nggak teman-teman? Khawatir nanti mengganggu kelas selanjutnya. Aman kok Bu, habis ini nggak ada kan. Nggak ada kelas ya? Oke. Silakan kelompok satu. Oke, Bu. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang analisis aspek yuridis. Dan sebelumnya juga, maaf, ada penjelasan dulu, Bu. Sebenarnya kita kelompok satu mengambil dari UMKM Monarki Studio. Tetapi karena dari pihak UMKM-nya meminta surat pengantar, jadi kami ngambil untuk pertemuan yang ini, kami ngambil yang lain dulu. Karena Monarki belum kami kasih surat pengantar juga harus dari tanda tangannya Kaprodi, Bu. Begitu. Kayak gitu boleh gak, Bu? Sebenarnya kalau misalkan beda-beda ya, khawatirnya nanti teman-teman 2 kali menganalisa. Ini kan perusahaan yang beda ya. Siapa yang ngomong tadi Nirmala ya? Atau Iya, bukan? Ya, ini kan perusahaan yang berbeda ya Nirmala ya. Kalau mau, iya. kenapa nggak menggunakan ini aja yang kamu presentasikan saat ini Nah, dibandingkan Monarki iya, gitu? Kenapa? iya. Karena kami khawatirnya ketika nanti UAS, tugasnya kan eh, dilengkapi dengan apa rekaman wawancara seperti itu ya, Bu. Tapi kami takutnya tidak bisa kepada eh, Bapak pemilik UD yang sekarang ini, percetakan yang sekarang ini. Jadi kemungkinan mungkin minggu ini kita ini pakai yang UD yang Surabaya, terus minggu depan kita pakai Monarki jika memang sudah ada surat pengantar yang kami buat. Yang UD ini, yang Sinar Terang ini berarti lokasinya di Surabaya ya? Iya, Ibu. Dia nggak bisa via Zoom. Karena pemiliknya kan sudah tua ya, Bu. Kami Kenapa? pemiliknya sudah tua, jadi kami tidak tahu bakal bisa atau enggak gitu. Jadi tetap kami pegang dua-duanya, cuma kami usahakan yang UD Surabaya ini tahun ini aja, pertemuan ini saja, Bu. Ya udah, baiknya nanti kelompok kamu tentuin dulu nih maunya apa nanti, jadi biar biar nanti enak sampai di UAS tuh itu aja. Karena kalau misalkan kelompok kamu memaparkan yang berbeda nih hari ini terus minggu depan bahas yang lain, khawatir Mm-mm. nanti nggak selaras gitu ya, Nirmala. Oh, siap, baik, Bu. Ya. Terima kasih. Saya mulai Oke. sekarang eh, penjelasan atau presentasi tentang analisis aspek yuridis pada percetakan UD Sinar. Nirmala, mohon maaf, maksudnya untuk yang hari ini bisa di take out aja, di cancel nanti mungkin dipersilakan kelompok 2 dulu gitu. Karena kan kamu, maksudnya kelompok satu nih tentuin Ya, dulu nih maunya apa gitu. Jadi jangan sampai setiap pertemuannya tuh beda-beda. Kalau yang memang mau monarki, ya udah hari nanti pas ketika presentasi yang yuridis kamu memaparkan yang monarki, terus kemudian yang finansial memaparkan yang monarki hingga nanti aspek yang ke-8. Jadi jangan beda-beda. oke. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin kelompok kedua, Zafira Kar, Revo. Maaf Bu, izin nanya Bu, nanti ini untuk Iya, UMKM-nya masih sama Bu?
Gimana gimana? Nanti ini kalau UASnya itu UMKM-nya masih sama, Bu. Iya, kan apa namanya untuk yang pasca ya, apa namanya case study-nya tugas kelompok kan teman-teman diminta memilih satu UMKM ya. UMKM. Nah, UMKM itu teman-teman lakukan analisis, analisis apa namanya yuridis, finansial, operasional, SDM dan sebagainya yang ada 8 itu. Nah, nanti di akhir apa namanya semester, teman-teman kan akan diminta membuat sebuah video YouTube. Nah, video YouTube itu merupakan kumpulan dari tugas-tugas teman-teman yang ditambahkan dengan entah itu profil perusahaan atau profil si UMKM-nya, kemudian ada dokumentasi teman-teman apa namanya ke UMKM-nya atau Zoom seperti itu kan yang diminta sama Prof. Dedi seperti itu. Jadi karena saya bilang kalau bisa di setiap pertemuannya teman-teman sama nih apa namanya UMKM-nya jangan ada yang berubah. Gimana, Ferry? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Eh, ada yang raise hand. Lela, gimana Lela? Izin bertanya Bu, berarti untuk yang video UAS itu saya bikin profile bukan Bu? Kenapa? Berarti buat yang UASnya ini bikinnya kayak company profile gitu, yang video YouTube-nya. Jadi eh, terkait perusahaannya, terus juga aspek-aspek yang udah kita analisis. Ya, jadi nanti tuh konsepnya nih apa tugas akhirnya kan teman-teman di ini kan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, teman-teman yang membuat video, misalkan videonya pertama menjelaskan profil dari basis UMKM-nya. Kemudian teman-teman jelaskan aspek-aspek dari eh, apa namanya yang telah teman-teman analisis. Kemudian ditambahkan dengan bukti misalkan ada foto, ada video, seperti itu. Jadi gabungan-gabungan dari presentasi teman-teman setiap minggunya. Kan minggu ini selain aspek juridis, kemudian minggu depan itu aspek teknis ya kalau nggak salah, atau finansial dan sebagainya sampai ada 8 aspek. Nanti itu teman-teman jadi satu, nah itu baru nanti yang teman-teman upload ke dalam YouTube. Gitu. Berarti bentuknya kayak presentasi PPT gitu ya Bu, dari Ya, aspek-aspek yang udah kita analisis. boleh Oke, bentuk terima kasih Bu. presentasi atau sekreatifnya teman-teman aja gimana misalkan mau membuat hasil videonya seperti apa. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kalau yang saya bisa paparkan ke teman-teman yaitu dari saat berarti kan sekarang anggaplah minggu 9 sampai minggu ke 15 itu kita akan membahas terkait aspek-aspek yang 8 itu dari masing-masing UMKM. Nanti di UAS-nya dikumpulin tuh jadi satu apa namanya hasil analisis teman-teman ditambah dilengkapi dengan entah teman-teman melakukan Zoom, entah teman-teman melakukan kunjungan dan sebagainya yang di dalam eh, apa namanya bentuknya kan video ya dan kemudian itu dimasukkan ke dalam YouTube kayak gitu. Oke, mungkin kelompok 2 bisa dilanjutkan, disampaikan. Ibu sebelumnya ini boleh nggak kalau pakai Jidox gini dulu Bu? Sebelum sebenarnya udah ada PPT-nya atau harus PPT Bu? Karena mungkin pasca UTS dan masih miskom ya, itu nggak apa-apa. Jadi saya mau tahu dulu nih backgroundnya teman-teman memilih UMKM ini apa dan beberapa eh, penjelasan sedikit lah tentang aspek yuridis. Aspek yuridis kayaknya nggak terlalu banyak ya. Itu nggak apa-apa. Mau teman-teman mau pakai PPT yang lebih bagus atau mau pakai Google Doc ya nggak apa-apa. Silakan. Oh, oke Ibu. Oke, sebelumnya
Perkenalkan kami dari kelompok digital. Orang-orang digital itu ada saya sendiri, Yeni, ada Zea, ada Zuli, dan ada Aca. Nah, oke, sebelum bahas lebih lanjut mengenai UMKM Javira Car ini, kita mengenal dulu nih aspek yuridis. Jadi apa sih aspek yuridis itu? Jadi aspek yuridis itu adalah aspek yang wajib dilakukan oleh perusahaan atau usaha mengenai hukum atau peraturan yang wajib dipatuhin oleh pemilik bisnis ini. Peraturan ini bersifat mengikat. Oke, untuk ini kami menggunakan UMKM Javirakar, yang di mana Javirakar ini bergerak dalam sektor ekonomi kreatif dengan fokus pada pariwisata yang menyediakan layanan penyewaan kendaraan untuk tour dan travel. Nah, alasan kami kenapa memilih Javirakar ini karena dia merupakan bisnis yang bergerak di bidang pariwisata yang merupakan itu bagian dari kelompok kami. Nah, bisnis ini tuh beroperasinya di Bandung yang dimana Bandung itu merupakan kota wisata. Jadi banyak wisatawan gitu. Jadi cocoklah bisnis Javirakar ini berada di Bandung. Nah, untuk itu Javirakar ini juga menyediakan layanan penyewaan kendaraan atau tour and travel yang memudahkan wisatawan untuk menggunakan kendaraan selama perjalanan mereka. Jadi mereka tuh menyewakan kayak mobil atau segala macamnya itu untuk pengunjung atau turis atau segala macam turis luar negeri atau turis lokal yang ingin mengeksplor Bandung. Untuk persuratan boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh di scroll down, Yani. Dari hasil wawancara dan diskusi kemarin kita bersama Zafirakar, ada beberapa surat legalitas yang udah dipenuhi sama Zafirakar itu sendiri. Yang pertama itu ada uji KIR atau kelayakan kendaraan bermotor. Nah, KIR ini untuk memastikan kendaraan yang disewakan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan untuk jalan. Lalu selanjutnya ada surat kendaraan juga seperti STNK atau BPKB. Lalu ada NPWP yang digunakan untuk keperluan perpajakan. Dan NPWP ini menunjukkan bahwa bisnis ini udah terdaftar secara resmi dalam sistem pajak negara. Selanjutnya ada NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini menunjukkan bahwa Zafirakar ini sendiri udah terdaftar juga sebagai badan usaha yang sah secara hukum di Indonesia. Dan yang terakhir ini ada NIP atau nomor induk pegawai yang diperlukan jika ada pegawai yang terdaftar dan untuk keperluan administrasi kepegawaian. Secara keseluruhan, Zafirakar ini udah memenuhi legalitas usaha ya, atau dari aspek yuridisnya itu sendiri. Dan mungkin kalau untuk kendala dan yang lainnya dalam aspek yuridis ini, kita belum menggali lebih dalam karena kemarin kebetulan owner atau yang kita wawancarai ini juga lagi lumayan sibuk. Jadi beliau hanya menyampaikan beberapa informasi yang udah kami paparkan di sini gitu. Mungkin sekian dari kelompok 2. Oke, Yeni berarti ini dia yang perusahaan Zafirakar, dia itu perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel ya. Dan dari sisi yuridisnya dia sudah mempunyai beberapa apa namanya kelengkapan gitu ya, dari surat izin mendirikan usaha ada nggak? Untuk itu kemarin kan kita udah sempat bahas juga ya sama yang punya usaha. Cuma karena emang seperti yang dibilang Zia tadi dia cukup sibuk, jadi tuh hanya beberapa doang yang kita dapat Ibu. Jadi kita bakal lanjut lagi kemungkinan di minggu depan. Karena di minggu depan dari si Bapak dan juga si kitanya emang udah lenggang waktunya. Jadi situ bakal ada kayak wawancara singkat gitu Ibu untuk melengkapin semua data-data baik itu aspek yuridis dan aspek-aspek yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Yeni untuk pemaparan dari UMKM-nya dan beserta aspek yuridisnya. Terima kasih kelompok 2. Teman-teman, ini kan tugas kelompok ya dan tugas kuliah. Jadi kalau misalkan
teman-teman ketika melakukan observasi ternyata oh perusahaannya tidak memiliki kelengkapan gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman sampaikan. Jangan teman-teman membuat seolah-olah andai kata perusahaannya tuh punya surat-surat, punya bagus deh gitu. Itu kan sama aja teman-teman menambahi gitu dan nantinya teman-teman nggak bisa belajar nih nggak bisa melihat oh ternyata kalau misalkan teman-teman membuat sendiri itu kan berarti kan sama aja teman-teman mau memodifikasi usaha mereka tapi kalau misalkan teman-teman real memberikan apapun itu nggak apa-apa jadi kalau misalkan gitu jalan misalkan di bagian aspek finansial ternyata secara finansial mereka tuh nggak terbuka mereka nggak mau memberikan penjelasan itu nggak apa-apa teman-teman sampaikan aja teman-teman misalkan hanya tahu dari segi penjualan yang mereka itu berapa banyak, kemudian laba untungnya itu nggak apa-apa teman-teman sampaikan karena kan ini kan sebatas tugas kuliah ya gitu. Jadi kalau bagi saya itu nggak apa-apa gitu. Jadi jangan terlalu dianggap berat gitu ya. Jadi eh, dibawa apa namanya tugas tapi sambil belajar aja. Selanjutnya kelompok ketiga, kelompok tiga itu tentang apa tadi ya? Sejauh mata memandang. Silakan kelompok tiga. Oke Bu, izin share screen ya Bu. Oke, apa udah terlihat teman-teman? Oke, udah ya. Udah tapi belum di slideshow. Ini yang presentasi siapa? Syahid? Tahu siapa? Iya Bu, saya Bu. Oke. Baik, kami dari kelompok 3, yaitu Growth Squad, ingin memaparkan hasil analisis aspek yuridis pada brand sejauh mata memandang. Sebelumnya ada anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Muhammad Syed Darmawan dengan NIM 1710623085. Selanjutnya ada Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 1710623091. Mando dengan NIM 171063 sekian. Kemudian ada Nazwa Jua dengan NIM 1710623112. Oke, eh, Jauh Mata Memandang adalah brand fashion sustainable Indonesia yang didirikan tahun 2014 oleh Citra Subiakto. Brand ini mengusung konsep slow fashion dengan mengolah bahan organik seperti katun dan tencel menjadi pakaian modern bernuansa tradisional Indonesia. Koleksinya menampilkan interpretasi kontemporer motif batik dan tenun, didukung proses produksi ramah lingkungan yang meminimalkan limbah tekstil. SMM juga aktif berkolaborasi dengan pengrajin lokal dan merek internasional seperti Disney sambil memasarkan produk melalui gerai premium dan platform e-commerce. Target pasar SMM sendiri adalah wanita urban berusia 20-45 tahun yang peduli lingkungan dan budaya lokal. Dengan harga mid to high range, brand ini tidak hanya menawarkan fashion berkualitas, tetapi juga komitmen eh, berkelanjutan keberlanjutan melalui program daur ulang dan edukasi slow fashion. Keunikan SMM terletak pada paduan elemen tradisi Indonesia dengan desain modern, serta reputasinya sebagai pelopor sustainable fashion di tanah air yang kerap tampil di ajang bergengsi seperti Jakarta Fashion Week. Oke, ini adalah tabel temuan ya, Bu. Eh, Tabel temuan kami sejauh ini terkait aspek yuridis yang dimiliki oleh SMM. Kami belum sempat melakukan wawancara kepada pihak dari SMM. Jadi informasi ini yang dapat kami cari di internet ya Bu. Jadi kami hanya menemukan HKI karena eh, untuk surat izin yang lainnya itu perlu harus tanya langsung gitu. Di sini ada HKI
Yang kalau sekarang yang masih berlaku itu ada 3, kelas 25, kelas 21, kelas 12, kelas 26, kelas 24. Oke. Nah, kesimpulannya berdasarkan data HKI dan analisis yang sudah kami lakukan, eh, pertama SMM memiliki 3 sertifikat merek di DJKI yang melindungi produk intinya seperti pakaian, tas, aksesoris, dan peralatan rumah. Status aktif, semua merek berstatus terdaftar dengan masa berlaku hingga 2028, menunjukkan kepatuhan dalam memperbarui hak hukum. Cakupan luas. Pendaftaran di multiple class mencerminkan strategi antisipasi pelanggaran merek. Nah, untuk kejelasan badan hukum, eh, menurut kami meskipun data PT atau CV tidak terlihat publik, pendaftaran HKI atas nama merek sejauh mata memandang mengindikasikan keberadaan badan hukum resmi. Kemungkinan PT. Komitmen pada sustainability. Klaim sustainable fashion perlu didukung sertifikasi internal, misal GOTS atau EOKOTEX. Tapi dari segi hukum, SMM telah memenuhi syarat pelindungan HKI untuk produk ramah lingkungannya. 4. Potensi risiko hukum. Keterbatasan data publik. Tidak ditemukan dokumen NPWP perusahaan atau laporan keuangan di sumber terbuka sehingga perlu verifikasi langsung ke pihak SMM untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya kelas merek yang tumpang tindih. Beberapa kelas seperti 24 dan 25 memiliki deskripsi mirip dengan brand lain, memerlukan monitoring untuk menghindari sengketa. Rekomendasi untuk investor atau kolaborator minta dokumen lengkap. Dan untuk konsumen, produk SMM telah memenuhi syarat hukum dasar, tapi perlu cek label sertifikasi eco-friendly pada item tertentu. Oke, ini itu saja dari kami, Bu. Oke, Syahid. Eh, Tadi kenapa alasan kelompok kamu mau ngambil SMM ini? Eh, Pada awalnya kelompok kami itu diskusi dulu kan di grup, sambil nyari juga di Google gimana kalau kita pakai SMM aja gitu. Oh yaudah kan, karena Google bilangnya apa itu masuk UMKM, yaudah kita pakai itu. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata sejauh mata memandang ini bukan termasuk UMKM, Ibu. Jadi kemungkinan kita akan Berubah eh, lagi. Tadi katanya termasuk UMKM. Gimana? itu tadi pas kita ngobrol lagi, Bu, di grup, Bu. Jadi sebenarnya untuk UMKM ini kan usaha mikro, kecil, dan menengah ya teman-teman. Ya. Kalau menurut saya mendingan tuh yang sekitaran teman-teman aja, atau misalkan ambil contoh yang di Shopee lah gitu, yang termasuk fashion tuh misalkan apa brand apa sih yang nggak terlalu yang ketika yang mereka tuh mau diajak wawancara, karena kalau misalkan kayak brand yang besar nih kalau menurut saya SMM ini udah termasuk besar ya, karena sudah dipakai oleh maksudnya udah cukup besar lah gitu. Maksudnya khawatir ketika misalnya mau teman-teman tanya-tanya misalnya dari sisi keuangannya, dari sisi operasionalnya, kemudian mau diajakin ketemu tuh agak ribet ya gitu. Kayak misalkan harus melampirkan surat tugas atau apa. Nah, beta tuh teman-teman cari, jadi obrolin dulu nih baik-baik sama UMKM-nya, ada tugas kuliah, terus kita mau berniat menganalisis apa namanya UMKM kalian tuh seperti ini dari beberapa aspek. Jadi sebenarnya teman-teman beta tuh ajak ngobrol dulu mereka UMKM-nya apakah bersedia. Jadi nanti ketika tugas tuh enak tuh ngumpulin-ngumpulin. Jadi mereka juga open ke teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan Syahid sama teman-teman yang mau ganti nggak apa-apa. Nanti sampein aja ke saya gitu ya. Mau brand fashion apa gitu. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Syahid. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Mungkin bisa langsung ke kelompok 5, Bu. Kelompok 4 kan tadi yang Bluebird mau ada diubah. Ya, silakan.
Kelompok 5 ada? Kelompok 5? Kelompok Gako. Ada Bu, katanya lagi. Boleh di-sharing apa sih itu Gako? Oh, oke, oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Filza. Ini studi kelayakan bisnis yang dari teknologi informasi dari kelompok Markov. Nah, boleh di slide selanjutnya. Oke, ini ada anggota tim dari kelompok 5. Ada Arum Nur Anggreni, ada Siva Aulia Zahra, ada Alima Alda Fuadia, ada Jonudir Pansa. Boleh di next slide. Nah, UMKM yang kita pilih untuk di teknologi informasi adalah Gako. Sebelumnya mungkin kita bisa kasih alasan sih kenapa kita pilih Gako. Oke, jadi karena kita nyarinya teknologi informasi, jadi pasti kita nyarinya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Oke, Gako sendiri itu adalah platform edukasi yang menjadi penghubung antara tutor akademik ataupun non-akademik dengan pencari tutor. Nah, Gako ini awalnya dibikin dia sebagai website website platform pengajaran gitu. Jadi kayak Ruang Guru atau Brandly gitu. Nah, untuk Gako-nya sendiri dia tuh platform customer atau bisa dibilang peer to peer yang menghubungkan antara tutor dengan atau guru privat dengan orang tua ataupun siswa yang membutuhkan guru privatnya itu. Nah, untuk Gakonya sendiri itu dibangun mulai oh idenya itu mulai dari 2023. Nah, untuk customer pertamanya mereka itu mulai 2024. Dan Gako ini dibikin sama mahasiswa UNJ di P2MW tahun 2024. Oke, di itu aja buat sekilas, mungkin bisa di next slide. Oke, nah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke analisis aspek hukum. Nagako ini sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai dasar pemenuhan legalitas usaha UMKM. Manfaat yang didapatkan ini, usaha dapat diakui secara resmi oleh pemerintah, mendapat perlindungan hukum, dan meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, kayak pelanggan atau tutor itu, lalu berpeluang mendapat bantuan dari pemerintah seperti pelatihan, bantuan teknis, akses ke pasar, dan juga berpeluang mendapatkan dana investasi dari pihak bank atau investor karena usahanya dianggap kredibel memenuhi legalitas usaha. Lalu Gako ini berkomitmen untuk menjaga data dari tutor dan konsumen yang digunakan hanya untuk keperluan operasional Gako itu sendiri, tidak disebarluaskan. Mungkin segitu aja. Boleh next slide. Oke, terima kasih. Tadi mohon maaf yang menjelaskan siapa yang terakhir? Arum, Bu. Arum.
Iya, Bu. Oke. Ini tadi berarti dia termasuk UMKM. Ini berarti rintisan apa namanya bisnisnya mahasiswa berarti tadi ya yang pemenang PMM ya. Kalau nggak saya dengar salah dengar gitu ya. Iya, Bu. Oh, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Benar kan, Bu? Ya, oke untuk kelompok Maaf, 5. Bu, tadi terputus. Ya, ini berarti kelompok usaha rintisan dari mahasiswa sebelumnya berarti ya yang tadi menang PMM ya kalau nggak salah. Iya, Bu, ini Oke. dari P2MW. Oh, P2M. Oke, maaf. Boleh di apa namanya? Di back slideshow-nya dari sisi yuridis berarti dia sudah punya ini ya, apa namanya surat-suratnya sudah terpenuhi gitu ya. Iya, Bu. Legalitasnya udah ada. Oke, oke baik. Untuk kelompok 5 di Gakko, terima kasih untuk penyampaian aspek yuridisnya. Eh, Boleh dilanjut ke kelompok berapa? 6. Kelompok 6 ada CV Palem Craft Jogja, usaha manufaktur. Silakan. Sebelumnya kita melaporkan pada situ untuk kenalan dulu. PT Palem Top Jogja ini berdiri itu sejak 2003 dan itu beroperasinya itu ya di Jogja, makanya di Jogja kan. Selanjutnya itu adalah aktivitas atau produk-produk dari Palem Top ini menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti batu apung, biji mahoni, gitu-gituan, rumpu rayu, ledi, pisang dan sebagainya gitu untuk produk-produknya. Nah, nextnya itu untuk aspek yuridisnya, Palem Pak Jogja ini mempunyai verifikasi legalitas kayu atau CVLK. Nah, ini menunjukkan sertifikasi ini kayak menunjukkan bahwa seluruh bahan-bahan atau produksi dari PT Pak Jogja ini menggunakan kayu-kayu yang legal atau sesuai dengan regulasi kehutanan di Indonesia. Yang itu adalah sertifikasi ISO 9001. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ini telah menerapkan sistem manajemen yang nasional. Selanjutnya itu adalah sertifikasi bisnis sosial corporate inisiatif, menunjukkan bahwa komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial gitu. Nah, next itu perizinan ekspor atau perizinan PT KVI. Sebenarnya kami belum menemukan dokumen-dokumen pendukung dari PT KVI ini, tapi karena PT ini sudah melakukan Halo, ekspor, Era. tentu PT ini sudah memiliki Enggak lagi beberapa orang. sertifikasi seperti nomor induk berusaha, Apa? nomor induk pajak, Ya, atau aku di rumah sertifikat di pegadaian. aman. Nah, tapi Di sebelumnya, warung lah ya. karena sebelumnya Maaf, ini belum kayaknya suaranya ada yang bocor ya. awan-awan. Oke, per nextnya itu mungkin kami belum menemukan dokumen-dokumen pendukung, tapi karena secara opini kami menemukan bahwa kalau PT ini kan sudah melakukan ekspor, otomatis seluruh regulasi-regulasi yang ada di Indonesia untuk mengekspor barang itu mereka sudah melakukannya seperti itu. Mungkin segitu saja sih. Untuk bukti-buktinya ada di bawah untuk yang aspek-aspek yang legalitas perizinan seperti seperti BVLK dan ISO dan PSTV ya sudah ada. Untuk dokumen-dokumennya yang belum itu cuman NIB, NIK, dan pajak itu masih belum ada. Dan itu juga sulit untuk ditemukan kan karena belum tentu seluruh UMKM apa namanya menunjukkan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf yang presentasi siapa namanya ya? Fadli, Bu. Ya, Fadli, Bu. Fadli. ya Fadli terima kasih. Mungkin nanti Fadli bisa di make share ya ke
UMKM-nya apakah bersedia nanti dilakukan wawancara gitu ya. Ya, baik Jadi Bu. dari sekarang mungkin bisa dipersiapkan, misalkan mereka minta surat pengantar, jadi bisa uh, dilampirkan dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai nanti Ya. ketika teman-teman sudah berjalan 4 kali pertemuan, ternyata mereka nggak bersedia gitu. Jadi better teman-teman berlaku untuk semua kelompok dahulu gitu kepada mereka kalau teman-teman tuh punya maksud dan tujuannya untuk tidak setia dan tidak bermaksud untuk mengintervensi gitu lah, intervensi gitu bisnis mereka. Gitu aja sih masukan dari saya ya untuk kelompok ini dan teman-teman semua. Baik Bu. Terima kasih Ibu. kelompok lima ya. Kelompok 6 Bu. Sorry kelompok 6. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oh ya, mohon maaf teman-teman, saya mau izin sholat dulu. Nah, teman-teman bisa boleh boleh buka link di deskripsi grup. Di deskripsi grup WhatsApp itu ada list UMKM. Nah, teman-teman boleh tolong dilengkapi terlebih dahulu ya. Nama anggotanya, kemudian bidang usahanya apa, dan nama usahanya apa. Itu ya. Saya izin sholat dulu ya teman-teman. Nanti untuk kelompok 7 dan 8 setelah ya ini. Mohon izin sebentar ya teman-teman. Bu. Selamat siang Bu Filza dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 7 atau Digimats akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait aspek yuridis pada UMKM Ladang 5. Boleh di next slide? Sebelumnya di kelompok kami ada saya sendiri, Cecilia Serial, ada Kayla Diandra, ada Mardiana Saharani, dan ada Rania Kamila. Boleh next slide lagi? Jadi alasan kami memilih Ladang 5 sebagai objek studi karena menurut kelompok kami, Ladang 5 itu unik karena dia merupakan pelopor produk makanan bebas gluten di Indonesia. Yang mana inovasi ini masih jarang ya kita temukan di pasar lokal. Selain itu juga strategi bisnis dan komitmen mereka terhadap kesehatan dan keberlanjutan juga menjadikan Ladang 5 ini menjadi menarik untuk dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tadi sudah jelasan dikit oleh Sheryl. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang profil Ladang 5 ini. Jadi Ladang 5 ini di bawah PT Sehat Indonesia, yang tadi disebutkan juga, perusahaan ini tuh fokusnya memproduksi makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepung tapi nggak pakai gluten. Jadi tepungnya itu diganti sama singkong. Dan ini adalah pelopor makanan bebas gluten yang ada di Indonesia, asli dari Indonesia. Dan si Ladang 5 ini tuh punya tempat produksi di Jawa Timur, itu ada di daerah Pasuruan yang terletak di dekat dengan sentra petani singkong yang ada di kaki Gunung Bromo. Nah, saat ini tuh Ladang 5 memang masih fokus untuk menciptakan produk makanan yang sehat, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, pemanis, dan perasa. Dan si Ladang 5 ini komitmen untuk memberikan produk sehat berkualitas tinggi untuk pasar di Indonesia maupun internasional atau di luar Indonesia. Selanjutnya analisis aspek yuridis dari Ladang 5. Nah, Ladang 5 ini UMKM yang udah berpengalaman selama 11 tahun dan memperoleh berbagai sertifikat berbadan hukum nasional dan internasional seperti Akta Pendirian dan Legalitas, Surat Izin Usaha Industri dari Kementerian Perindustrian, Surat Izin Edar Produk dari BPOM RI, Sertifikat Halal MUI, Surat Merek Dagang Ladang 5 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (BJKI), sertifikat gluten free dari GFCO (Gluten Free Certification Organization). Ini untuk menjamin bahwa produk bebas gluten sesuai standar internasional sertifikat gluten free.
lalu ada sertifikat HACCP berkategori Food Safety, lalu ada sertifikat GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, lalu ada sertifikat Food and Drug Administration atau FDA, dan yang terakhir ada ISO 22000 2018. Cukup sekian dari analisis dari aspek yuridis ladang 5 dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan aspek yuridis dari bidang usaha F&B yang diambil adalah ladang 5. Oke, nanti untuk kelompok 7 bisa dikomunikasiin juga ya sama ladang 5 apakah mereka bersedia untuk memberikan apa ya yang teman-teman butuhkan aspek-aspeknya itu apa saja. Itu ya kelompok 7. Baik, Ibu, terima Dan kasih. nantinya selanjutnya kelompok 8. Kelompok 8 itu transportasi ya. Sekarang kelompok 8. Ini saya cek di ada Google Sheet. Kelompok 2 belum diisi nama anggotanya, mungkin bisa dilengkapi nama anggotanya, bidang usahanya, sama nama usahanya apa. Kelompok 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 belum diisi. Bisa dilengkapi teman-teman. Silakan untuk kelompok 8 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Business Intelligence yang akan mempresentasikan hasil analisis studi kelayakan bisnis kami di bidang UMKM transportasi. Next. Oke, di sini ada anggota-anggota tim dari kelompok 8. Ada saya sendiri, Jihan Ali Rahma dengan NIM 17106230084. Ada Muhammad Ferry Hidayat dengan NIM 17106230006. Ada Nur Fitri Anggraini dengan NIM 17106230086. Ada Raja Raffi Aryawira dengan NIM 17106230031. Next. Nah, di sini kita memilih UMKM transportasi di bidang ekspedisi yaitu Antaraja. Jadi Antaraja menyediakan layanan jasa logistik yang menjangkau seluruh Indonesia dengan dukungan ekosistem yang lengkap. Harapannya Antaraja dapat menciptakan lapangan kerja untuk mendorong perekonomian nasional. Sejak 2019, Antaraja telah tumbuh menjadi salah satu logistik terdepan di Indonesia yang mengintegrasi kemajuan teknologi dalam setiap layanan. Next. Nah, di sini ada visi misinya. Visi dari Antaraja itu untuk menjadi solusi terdepan di bidang logistik dalam mempermudah hidup seluruh masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Untuk misinya sendiri, Antaraja akan menjadi perusahaan penyediaan jasa pengiriman berbasis teknologi yang terus bertumbuh untuk menciptakan nilai-nilai bersama melalui kolaborasi aktif dengan semua pemangku kepentingan komunitas dan masyarakat. Jadi next. Oke, di sini kita akan bahas aspek-aspek yuridisnya. Next. Untuk aspek yuridis yang pertama, kita akan menganalisis perjanjian pengangkutan dan tanggung jawab hukumnya. Jadi hubungan hukum antara Antaraja dan pengguna jasanya diatur dalam perjanjian pengangkutan menurut pasal 468 dan 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali pengangkut. Jadi Antaraja dalam praktiknya telah menerapkan ketentuan ini dengan memberikan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak selama proses pengiriman. Antaraja juga akan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan batas maksimal 1 juta untuk paket non dokumen dan 100.000 untuk dokumen. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada bentuk dan kepemilikan dari perusahaan Antaraja. Jadi Antaraja ini tuh beroperasi di bawah nama PT Tri Adi Bersama yang mana merupakan sebuah entitas perusahaan berbadan hukum yaitu PT atau perseroan terbatas. Selanjutnya juga ada sertifikasi dan standar internasional dari Antaraja sendiri. Untuk
memastikan ini ya apa namanya kepatuhan terhadap standar internasional sama juga untuk meningkatkan kepercayaan dari para pelanggan Antaraja. Itu di antaranya sertifikasi yang Antaraja punya ada ISO 9001, terus ISO 27001 sama sertifikasi halal untuk apa namanya untuk beberapa sertifikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh next? Oke, baik. Next, ini untuk sertifikasinya. Yang pertama itu ada ISO 9001 2015. Sertifikasi ini memastikan bahwa Antaraja memiliki proses yang terstruktur dan berstandar internasional. Yang kedua ada ISO 27001. Sertifikasi ini memastikan bahwa Antaraja menerapkan sistem keamanan informasi yang sesuai standar internasional. Yang ketiga, ini baru dapat di tahun 2024. Sertifikasi halal. Sertifikasi ini memastikan bahwa penyimpanan dan pendistribusian menggunakan prinsip-prinsip halal. Oke, untuk next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk sistem kemitraan kurirnya sendiri dari Antaraja itu sebenarnya mirip juga sama ekspedisi-ekspedisi lainnya yang bergerak di bidang logistik. Jadi status hubungannya, kurir Antaraja sendiri itu berstatus sebagai mitra independen. Jadi mereka bukan karyawan tetap. Nah, oleh sebab itu hubungan ini tidak tunduk pada ketentuan hubungan industrial seperti upah minimum, jam kerja, dan juga pesangon. Nah, hubungan kerja ini diatur melalui perjanjian kemitraan antara perusahaan dan mitra. Untuk sekarang kita belum dapat detailnya, mungkin nanti setelah wawancara dan selanjutnya, tahap selanjutnya mungkin kita bisa menanyakan detailnya seperti apa. Nah, untuk sistem kemitraan ini itu dasar hukumnya ada tiga yang utama. Yang pertama itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bagian klasifikasi pekerjaan fleksibel atau juga digital. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2008 tentang UMKM, di mana mitra itu dianggap sebagai pelaku usaha mikro atau juga mandiri. Dan yang terakhir ada Permen Hub nomor 12 tahun 2009 nomor 12 tahun 2019 mengenai penggunaan kendaraan roda 2 untuk jasa pengantaran. Nah, kalau dari yang kita dapatkan secara online, hak dan kewajiban mitra itu yang pertama haknya mendapatkan pendapatan berdasarkan jumlah pengiriman. Jadi sistemnya itu mengambil insentif karena mereka bukan karyawan tetap. Kemudian kebebasan dalam menentukan jam kerja. Mereka fleksibel bisa kerja hari ini kerja, besok enggak, mau kerjanya dari jam berapa itu tergantung dari si mitranya ini sendiri mau mulai kapan gitu. Kemudian setelah ada perjanjian tentunya. Kemudian ada akses pada program dukungan seperti pelatihan, reward, dan juga asuransi. Nah, kalau misalkan yang kita tahu tuh untuk kurir-kurir dari Antaraja ini, mereka ada kayak semacam reward kalau misalkan mereka bukan reward ya, ya mungkin bonus kalau misalkan mereka apa namanya ngirim beberapa paket sesuai dengan targetnya pada dalam satu hari gitu, dan juga ada asuransi. Kemudian dari kewajibannya itu menyediakan dan merawat kendaraan serta perangkat kerja pribadi, kemudian menaati SOP layanan dan menjaga reputasi brand, dan juga bertanggung jawab atas keamanan barang selama pengiriman, terutama karena mereka menggunakan kendaraan roda 2. Oke, next. Oke, mungkin itu dari kelompok kami dari aspek yuridis di Antaraja. Terima kasih. Untuk Bu Filza, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih kelompok 8 atas penjelasannya terkait bidang usaha transportasi. Contohnya di sini teman-teman mengambil Antaraja. Tadi sempat di slide terakhir yang disampaikan oleh Raja itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di mana mitra dianggap pelaku usaha mikro atau mandiri. Di sini berarti mitranya dari Antarajanya yang dianggap sebagai mikro atau mandiri. Nah, sedangkan Antarajanya ini dia termasuk UMKM atau enggak? Ada nggak dasar hukum yang memberikan penjelasan nih, oh kalau Antaraja merupakan bidang usaha UMKM? Itu enggak? Maaf, untuk itu sih kita belum nemu sih Bu. Ini dari analisis kita aja Bu. Oke. Nanti coba dicari tahu dulu ya, digali lagi apakah Antaraja ini termasuk UMKM atau bukan. Sama halnya tadi kayak selayang apa sepan mata memandang itu, sejauh mata memandang itu
yang dimaksud UMKM adalah mitranya nih. Kalau saya baca di Google sih sejauh mata memandangnya bekerja sama dengan UMKM. Nah, kalau yang Antaraja ini kan mereka bermitra-mitra nih, mitra-mitranya itulah yang mereka anggap sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah gitu. Tapi dari sisi si Antarajanya ini dia termasuk bisnis yang termasuk UMKM atau bukan? Gitu nanti Ferry dan teman-teman coba ditelaah lagi ya apakah Antaraja ini termasuk UMKM atau bukan. Itu ya Ferry. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Mungkin saya bisa. Oke, ini kumpulan tugas teman-teman ya. Ini tadi saya cek kelompok 1 untuk presentasinya masih belum nih. Yang kemarin kelompok 1 kenapa belum dimasukkan hasil presentasinya? Ya, kelompok 1 saja yang masih kosong di nanti kelompok 1 tolong dilengkapi ya case study-nya. Ini tadi saya nah ini teman-teman izin remind terkait aspek yuridis tadi kan teman-teman dari kelompok 1 hingga kelompok 8 sudah memaparkan UMKM mana saja yang kalian ambil untuk nantinya teman-teman analisa di sisi hukum, kemudian dari sisi nantinya operasional dan sebagainya. Nah, dari aspek yuridis sendiri itu aspek hukum. Hukum di sini adalah secara kelembagaan, secara apa namanya perusahaan, apakah perusahaan yang teman-teman analisa ini sudah terdaftar atau belum? Apakah memiliki landasan hukum? Karena apabila suatu bisnis yang teman-teman kembangkan tidak berlandaskan hukum atau mempunyai apa namanya eh, apa namanya kekuatan di bidang hukum nantinya teman-teman ketika akan berkembang atau teman-teman nanti ketika sudah di atas rata-rata nih value-nya itu teman-teman akan menghadapi kesulitan gitu karena nantinya secara hukum misalkan dokumennya belum lengkap atau nantinya bisa saja bisnis yang teman-teman akan apa namanya sedang lakukan itu bisa saja nantinya bermasalah. Nah, tadi kan saya tanya kenapa kalian memilih perusahaan itu, apakah itu termasuk UMKM atau enggak. Nah, sebenarnya bisa teman-teman analisa di bagian ini. Teman-teman harus mengetahui dulu apakah perusahaan itu punya dokumen, tentunya dokumennya legal atau enggak. Nah, biasanya di dokumen itu tertera nih kalau perusahaan itu atau bisnis UMKM itu termasuk UMKM atau enggak. Biasanya ada narasinya. Kalau menyatakan misalkan ladang 5 itu termasuk usaha mikro atau usaha menengah dengan omset sekian, dengan aset sekian. Nah, itu biasanya di legal surat atau legal letter itu biasanya tertera narasi seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin menentukan UMKM mana yang akan teman-teman gunakan itu biasanya tertera di legalitas surat-suratnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa tahu apakah itu dia masuk perusahaan perorangan atau PT atau sebuah korporasi itu teman-teman bisa lihat dari legalitas suratnya. Tadi juga ada beberapa dari beberapa kelompok yang memberikan info kalau misalkan UMKM-nya sudah memiliki akte usaha, kemudian NIB. Nah, dari NIB ini nomor induk berusaha itu biasanya muncul nih atau biasa dapat diketahui nama usaha dari produknya itu apa, kemudian jelas jenis usahanya apa. Jadi bisa kita tahu nih perusahaan atau bidang UMKM itu termasuk bidang apa. Jadi ini teman-teman nantinya yang masih ragu apakah bisnis atau UMKM yang teman-teman ambil untuk tugas ini termasuk UMKM atau enggak, teman-teman bisa telaah nih dari misalkan dari legalitas surat-suratnya atau dari jenis apa namanya sorry dari aspek omsetnya itu berapa, kemudian asetnya itu berapa. Nah, itu biar teman-teman telaah. Nah, ini apa namanya beberapa kelengkapan dari aspek bisnis.
Jadi untuk kelompok yang belum, beberapa kelompok yang masih ragu gitu ya untuk menentukan apa namanya UMKM-nya apa, itu bisa segera teman-teman tentukan dari sekarang kan nantinya ketika setiap minggunya kan teman-teman diminta update ya. Jadi jangan sampai ketika misalkan minggu ini teman-teman memaparkan Antaraja, terus minggu depan nanti teman-teman berubah lagi jadi misalkan anggaplah apa namanya Gojek atau sebagai macamnya gitu ya. Jadi nggak apa ya nggak inline gitu. Jadi nantinya beda-beda gitu. Kalau bisa sih sama ya teman-teman. Jadi dari teman-teman sendiri melakukan analisanya itu beruntun seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena masih belum apa namanya belum siap juga itu nggak apa-apa. Jadi saya maklumi. Jadi nanti ke depannya nih untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya karena teman-teman di hari Rabu itu tidak ada tanggal merah ya. Jadi kemungkinan untuk jadwal tetap di hari Rabu. Di setiap hari Rabunya kita ada kelas ini jam 1. Tapi untuk online atau offline nanti biasanya H-1 saya infokan ke Ferry. Barangkali ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait aspek yuridis atau UMKM yang akan teman-teman analisa. Saya Ibu izin nanya, itu Ya, gimana ya? itu nanti kalau misalkan ada kelompok yang ganti Bu, minggu depan tuh bakal mengaparkan dari aspek yuridis dulu. Nggak apa-apa, langsung dari aspek yang akan ditelaah aja. Tapi lebih baik minggu ini kan masih sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu lebih baik diinfokan ke saya dulu ya. Ya baik Bu. Ini berarti kelompok 1 yang tadi percetakan nanti masih didiskusikan apakah mau monarki atau yang UD Surabaya tadi ya. Iya, Ibu. Kami sedang membuat surat pengantarnya agar yang monarki atau yang di sekitar Jakarta saja, Bu. Kenapa nggak ini aja? Emang nggak bisa? Oke, baik. Kelompok 2 tadi udah Zafirakar yang travel ya. Kemudian kelompok 3 tadi fashion yang selain bisa tamu mandang itu ya masih mau satu lagi ya. Kelompok 3 kelompok 4 tadi Iya, jasa Ibu. ada perubahan. Kelompok 3 tadi mau ganti apakah udah ada nama yang ditentukan gantinya mau ganti perusahaan apa atau UMKM apa fashionnya? Kelompok 3 Belum, belum Ibu. tahu. Kita masih diskusi. Kalau kelompok 4 Kelompok 4 juga masih diskusi, Bu. sebelumnya apa? Tadi ya Bluebird, Bu. Bluebird ya? Ya. Oke. Nah, ini kelompok Gakuto Sisi Bawang. Ini kalau dilengkapi ya teman-teman. Kalau misalkan ada dari 8 kelompok ini ada yang berubah atau ada yang ditanyakan, apa bisa diskusi di grup atau kalau mau jadi silakan. Tapi karena untuk tugas ini kan yang diminta UMKM, jadi teman-teman bisa gali nih cari UMKM mana yang teman-teman bisa lakukan analisa. Karena kan untuk mata kuliah ini kan teman-teman belajar untuk bagaimana mendapatkan atau membuat suatu bisnis yang layak dengan bisnis itu memiliki 8 aspek-aspek yang telah ditentukan. Ada yuridis, ada operasional, dari segi finansial, SDM, lingkungan. Nah, itu harus diperhatikan 8 aspek tersebut. Jadi, hasil akhir dari teman-teman melakukan analisa ini adalah yaitu tadi bagaimana
bisnis yang teman-teman lakukan analisa itu sudah mencakup atau sudah memiliki 8 aspek tersebut atau tidak. Misalkan nanti ketika mau menjelaskan aspek operasional, ternyata dari sisi operasional mereka belum layak nih, mereka masih belum siap, mereka belum ya masih belum memenuhi lah kriteria tersebut, tuh nggak apa-apa teman-teman sampaikan. Jadi teman-teman juga belajar bagaimana sih yang baik itu seperti apa. Jadi nggak cuma teman-teman lakukan analisa, oh ternyata mereka secara operasional belum siap, tapi teman-teman bisa melakukan insight nih, bagaimana sih aspek operasional yang baik dalam suatu bisnis. Gitu. Ya, lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Oke, nanti mungkin tolong dilengkapi daftar list UMKM-nya. Kemudian tadi saya masih temuin yang kelompok 1 belum mengupload di Google Drive terkait presentasi sebelum UTS ya. Kelompok 1 nanti tolong dilengkapi. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi di WA atau bisa japri terkait tugasnya gitu ya teman-teman. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Nanti dilanjut minggu depan untuk aspek analisa selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.